Halo semua, jadi hari ini gue mau nge-share tentang salah satu skenario atau bisa dibilang salah satu problem ya ketika kita menggunakan MySQL connector di Debezium. Jadi langsung aja kita mulai. Misalnya kita memiliki sebuah konektor MySQL yang lagi berjalan gitu ya. Habis itu kita mau capture events dari sebuah table baru. Anggap aja namanya new table. Masalahnya di sini MySQL user belum dikasih akses untuk ngebaca atau ingest table baru tersebut. Kemudian kita minta ke DBA nih untuk akses ke table baru tersebut. Setelah dikasih, kita deploy ulang MySQL connector tersebut di mana table barunya kita masukkan sebagai value ke dalam parameter include.list di konfigurasi konektor kita. Setelahnya, masalah muncul nih. Event-event dari new table tersebut seperti create, update, delete itu belum muncul di Kafka setelah beberapa jam atau bahkan hari. Padahal kita tahu nih kalau frekuensi write untuk table baru tersebut cukup sering gitu ya. Nah, root cause-nya apa sih kira-kira? Eh Kalau yang dari gua analisis dan explore ya, karena table baru tersebut dikunci atau dengan kata lain tidak dikasih akses ke user MySQL kita, ketika konektor tersebut dideploy pada awalnya, maka skema database yang di snapshot oleh DBasium itu nggak punya informasi apapun tentang skema dari new table gitu ya. Jadi ketika DBasium itu awalnya dideploy, dia kan akan nge-snapshot skema dari satu database tersebut. Masalahnya, table baru ini itu nggak bisa diakses sama Debezium karena user MySQL-nya aja nggak punya akses untuk ngebaca tabel itu. Jadi otomatis information schema yang di snapshot tidak mengandung informasi skema dari tabel baru itu. Nah, setelah konektor itu di deploy ulang, walaupun di parameter include.list udah ada tabel barunya, skema database ini akan direkonstruk ulang melalui topik DB history di Kafka. Gitu ya. Atau dengan kata lain, ketika kita restart konektor kita, salah satu proses yang bakal dijalankan oleh Debezium adalah ngekonstruk ulang skema database via topik DB history di Kafka gitu ya. Seperti kita tahu, topik DB history ini menyimpan seluruh perubahan skema dari database yang kita ingest gitu. Walaupun demikian, walaupun proses reconstruction itu dijalankan, topik DB Story ini masih belum mengandung informasi apapun mengenai new table itu ya. Gitu kan. Jadi ketika Debezium itu pada awalnya di deploy, dia kan akan nge-snapshot skemanya dari satu database itu. Kemudian seluruh DDL-nya akan uh, di push ke dalam Kafka. Tapi kita tahu skema atau DDL dari new table ini tidak di push ke dalam topik DB story karena pada awalnya user MySQL belum dikasih akses ke sana gitu ya. Akibatnya, ketika konektor Debezium itu membaca event dari table baru, dia kan nggak tahu nih skema dari table baru itu apa gitu. Dia ngebaca table baru itu karena udah kita pasang ke dalam parameter include.list. Tapi karena dia nggak tahu skemanya, maka event-event dari new table itu akan di skip atau dengan kata lain di ignore ya oleh konektor. Nah, solusinya gimana nih? Biar kita bisa nangkep event-event dari table baru tersebut.
yaitu kita bisa dengan ngereset offset binlock di Kafka. Dengan kata lain, kita nge-snapshot ulang dari skema database-nya gitu ya. Kemudian kita hapus topik DB story di Kafka karena topik DB story ini itu tidak ada clean up-nya. Jadi kalau kita tidak hapus, maka akan memakan storage yang tidak perlu gitu ya. Bisa aja storage-nya jadi double gitu. Habis itu kita redeploy konektornya nih. Setelahnya, konektor itu kan akan nge-snapshot skema termasuk skema dari new table. Nah, di sini skema dari new table akan bisa dibaca oleh konektor karena kita udah punya akses ke table baru itu kan. Setelah snapshot skema itu selesai, konektor itu akan memulai membaca binlock events. Tapi kita perlu ingat nih, karena kita ngeriset binlock offset dari Kafka, berarti kan ada missing data nih yang uh, yang tidak di capture oleh Debizium gitu ya. Karena ngeriset binlock offset berarti kita akan mulai ngebaca binlocknya dari offset paling akhir dari file binlock yang terakhir juga gitu ya. Otomatis ada beberapa data yang kelewat gitu dan kita mesti backfill data-data yang hilang tersebut. Jadi itu aja untuk video hari ini mengenai salah satu use case atau skenario dari penggunaan Debezium untuk MySQL. Semoga bermanfaat.